Baik para mahasiswa riset desain kelas Q, saya akan menjelaskan bagaimana sidang penilaian untuk Kolokium 1 besok sebagai bahan pertimbangan kalian bahwa hal-hal berikut inilah yang akan dinilai. Jadi, dosen nanti akan mengisi formulir seperti ini. Kemudian, ada bagian pertama, yaitu yang didapatkan dari penilaian portofolio. Latar belakang nilainya 10%. Penilaian itu nanti berupa skala A, B, B, C, D, dan E. Jadi ada 7 skala seperti ini. Nah, pertama yang dinilai adalah relevansi data penunjang latar belakang. Di sini dosen nanti akan ngeklik apakah data yang kalian sajikan relevan dengan permasalahan atau topik penelitian yang kalian angkat, atau data yang disajikan kurang relevan. Kalau yang diklik 1 berarti sangat tidak relevan gitu ya. Kemudian mengenai validitas data, apakah peluang dan permasalahan desain ditunjang dengan data yang valid, baik data kuantitatif maupun kualitatif. Di sini yang dinilai adalah jumlah referensi untuk menunjang latar belakang tadi cukup atau tidak, dan data itu didapatkan dari sumber mana, apakah sumber resmi atau sumber ilmiah atau tidak, seperti itu. Jika datanya cukup, lebih dari 10, didapatkan dari sumber resmi, lebih bagus lagi kalau jurnal ilmiah, maka nilainya bisa 7 atau nilainya A. Berikutnya adalah penilaian mengenai referensi. Kalian lihat di sini, meskipun latar belakang tadi juga dipengaruhi oleh referensi yang kalian dapatkan, tetapi di latar belakang tadi itu yang lebih ditekankan adalah relevansi antara data yang kalian dapatkan dengan yang kalian sajikan sebagai bagian dari latar belakang. Sedangkan untuk portofolio mengenai referensi di sini yang ditekankan adalah apakah kalian sudah memasukkan pengetahuan mendasar mengenai topik penelitian, yaitu definisi, istilah, prinsip, baik itu prinsip fisika, kimia, mekanik, psikologi, dan lain-lain, sudah disajikankah itu dengan lengkap, dengan gambar dan skema yang valid dari sumber ilmiah gitu ya. Ingat ini di portofolio, jadi kalian boleh menyajikan apa saja, termasuk gambar-gambar. Tetapi ketika itu akan dimasukkan di laporan, beda cerita, karena sumber-sumber gambar itu tidak hanya harus dicantumkan, tetapi juga harus mendapatkan izin dari pemilik gambar yang orisinil jika akan kalian masukkan di laporan atau di draft publikasi. Berikutnya, masih mengenai referensi yang bobotnya 25% tadi. Perbandingan literatur atau penelitian terdahulu atau existing produk. Apakah kalian sudah punya? Kalau punya, nanti dosen akan ngeklik. Jika kalian punya lebih dari 5 studi terhadap penelitian atau produk sejenis sebelumnya, maka dosen akan ngeklik yang 7 atau nilai A. Berikutnya adalah metode penelitian. Ini masih penilaian portofolio. Di metode penelitian ini yang dinilai adalah skema, detail. Apakah skema itu sangat detail memuat studi dan analisis hingga konsep desain, atau tidak ada skema? Sayang ya, meskipun ini cuma 10%, tapi kalau tidak ada skema, itu jadi sayang. Berikutnya adalah pengumpulan data. Apakah kalian untuk menyampaikan dengan detail bahwa kalian sudah melakukan pengumpulan data primer itu di mana, kapan, siapa yang kalian wawancara, dan mengapa metode tersebut dipilih. Nah, kalau itu sudah kalian sampaikan, maka besar kemungkinan kalian nanti bisa mendapatkan nilai A untuk item pengumpulan data. Untuk
selama masa pandemi COVID ini, jika kalian belum mengambil data primer, itu tidak masalah. Meskipun data yang kalian ambil data sekunder, tetapi pastikan kalian menyampaikan bagaimana data sekunder itu kalian ambil. Itu dari sumber apa aja. Apabila kalian misalkan stalking gitu ya, dari sosial media, itu berapa akun yang kalian investigasi, dan yang tipe personanya seperti apa, bagaimana kalian mensortir akun-akun tersebut. Nah, seperti itu ya. Dan apakah kalian sudah mendapatkan izin dari partisipan, itu yang paling penting. Berikutnya, yang prosentasenya paling tinggi adalah analisis dan konsep desain. Di sini sebesar 30%. Untuk memahami user itu menjadi satu item tersendiri. Jadi apakah kalian sudah pakai persona, studi aktivitas, empathy map, bahkan artifact analysis itu juga masuk dalam memahami user di sini. Nah, gitu ya. Kemudian kelengkapan analisis untuk menentukan konsep desain. Ini juga besar prosentasenya karena semua analisis yang sudah kalian lakukan itu perlu kalian perjelas lagi. Kalian sudah melakukan analisis apa saja? Analisis prinsip kerja, analisis user, analisis pasar, analisis atau studi komparasi produk, itu tentu sudah kalian lakukan tadi ya. Tapi nggak apa-apa, ini disampaikan lagi aja. Analisis pasar, aktivitas, analisis ruang atau layout, lingkungan, eksperimen, style, dan lain-lain. Itu perlu disampaikan. Karena itu akan mempengaruhi kami, bagaimana kami memberikan penilaian. Mempengaruhi dosen maksudnya ya. Kemudian relevansi konsep desain. Nah, ini sekali lagi bagaimana kalian mendevelop konsep desain dan sejauh mana konsep desain itu relevan dengan permasalahan. Kemudian mengenai pengembangan desain, sketsa ya, seperti perjanjian di awal, nilai A itu juga lebih dari 30 sketsa, nilai AB atau skala 6 itu juga 25-30 sketsa, nilai B itu jika 20-24 sketsa, nilai BC itu jika 15-19 sketsa, nilai C itu jika 10-14 sketsa, D itu 5-9 sketsa, dan E jika 1-4 sketsa. Jadi kalau kurang dari 5 sketsa maka nilainya otomatis 1. Kalau lebih dari 30 sketsa thumbnail maka nilainya otomatis 7 atau A. Dan digital modeling itu yang penting ada gitu ya. Ini paling tidak itu yang menunjukkan suasana gitu, ambience. Kemudian draft publikasi itu juga meliputi beberapa item berikut. Apakah format penulisan itu sudah sesuai? Format penulisan itu meliputi layout, EYD, sumber dan keterangan gambar, referensi ya, APA style atau IEEE style itu juga masuk dalam penilaian itu. Kemudian jumlah referensi ilmiah itu jika lebih dari 10 otomatis 7. Jika tidak ada referensi otomatis E gitu ya. Kemudian unsur artikel, artinya harus sudah memuat abstrak, pendahuluan, metode pembahasan, hasil, kesimpulan gitu ya. Kalau salah satu saja tidak ada, maka tidak bisa nilainya A penuh gitu. Nah, kemudian orisinalitas tulisan. Ingat, semua kalimat yang Anda susun upayakan sebagian besar, lebih dari 80% adalah kalimat kalian sendiri. Boleh citasi dengan menyampaikan sumbernya. Tapi jika sebagian besar isi artikel adalah kopas, maka nilainya E gitu ya. Nah, jadi demikian adalah proses penilaian untuk K1.